Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Muhammad Habib Al-Azmi dari kelas 2 TRKB, mata kuliah workshop pemrograman web. Di sini saya akan menjelaskan tentang PHP lanjutan tugas, yang dimana di sini terdapat pada tugas 1 nomor A, jika X tidak sama dengan 1, maka nilai X benar dan lainnya nilai X salah. Oke. Kita ke sini. Oke, di sini udah saya buat. Yang pertama itu kita buat X sebagai 0. Jika X tidak sama dengan 1, negasi sama dengan 1 menggunakan tanda seru, maka hasilnya adalah benar. Tapi jika itu benar, jika dia true, maka hasilnya itu salah. Kita lihat di sini. Itu hasilnya benar. Tapi jika X kita ubah sebagai 1, maka langsung hasilnya salah. Oke, yang kedua itu jika X sama dengan 10 atau Y sama dengan 10, maka X tambah Y adalah 20, dan lainnya akan bernilai X tambah Y sama dengan K, cetak K. Oke, di sini juga udah saya buat. X sama dengan 10, Y sama dengan 10. Jika X sama dengan 10 atau Y sama dengan 10 menggunakan OR, maka X tambah Y sama dengan 20. Jika dia salah, K sama dengan X tambah Y, cetak K. Ini penggunaan ini. Oke, kita lihat di sini. Itu di soal B. X tambah Y sama dengan 20. Karena di sini menggunakan atau, walaupun salah satunya itu bukan 10, maka tetap ya ini di sini maka X tambah Y adalah 20, karena di sini itu menggunakan OR, atau jika salah satunya itu true. Oke, yang ketiga, jika X sama dengan 10, Y sama dengan 10, maka X tambah Y 20, dan lainnya akan bernilai K. Nah, di sini menggunakan dan. Oke, di sini menggunakan dan. Bisa kita lihat. Kita coba cek dulu soal 3, X tambah Y sama dengan 20, itu karena menggunakan dan. Coba kita ubah di sini menjadi 80. Pasti hasilnya itu adalah 10. Oke, 90. Walaupun di sini masih ada 10, karena di sini itu menggunakan dan, artinya dua-duanya itu harus true. Oke, yang ketiga, buatlah Sweetcast, program yang memilih olahraga kesukaan kamu. Olahraga tersebut terdiri badminton, voli, futsal, renang, dan tenis. Kenapa tidak ada basket ya? Oke, di sini kita buat olahraga. Kita definisikan olahraga itu futsal. Bikin huruf besarnya switch olahraga. JKK sama dengan badminton. Saya bermain badminton. Voli, kita bikin sini futsal. Ini yang ke D. Saya bermain futsal. Misal saya bikin sini tenis. Saya bermain tenis ini. Oke, selanjutnya itu ada buatlah fungsi yang digunakan untuk mengubah nama hari standar server Inggris menjadi nama hari bahasa Indonesia. Fungsi akan menggunakan array untuk menyimpan nama hari dalam bahasa Indonesia. Oke, ini bisa dilihat. Ini kita bisa mengubah hari. Ini tuh harus menggunakan function. Pertama, ubah hari ke Indo, hari Inggris. Ini tuh parameternya. Kita bikin daftar hari. Sunday sama dengan minggu. Ini mendefinisikan kalau Sunday itu sama dengan minggu. Di sini tuh tidak ada koma, tapi adanya tuh kayak penunjuk gitu. Jadi setelah itu baru ada koma. Ini oke, bisa dilihat. Habis itu kembalikan nilai harinya ke dalam bahasa Inggris. Variabel hari, isi di dalam variabel hari itu adalah array array dalam bahasa Inggris gitu. Yang pertama kita cari hari. That ini menggunakan bawaan. Lalu L ini untuk hari gitu. L itu untuk hari, Y besar itu untuk tahun, M itu untuk bulan, M kecil. Ubah hari ke Indo. Variabel hari Indo ubah menggunakan function tadi, menggunakan hari yang ini. Lalu kita echo. Lalu kita ini kan, coba kita cek di soal berapa ya? Soal ya. Oke, hari dalam bahasa Inggris itu Thursday. Kalau dalam bahasa Indonesia itu hari Selasa. Itu karena menggunakan that. Yaitu mengambil langsung dari sistem gitu. Dari tempatnya gitu. Oke, kita lanjut. Buatlah for loops untuk menambahkan data, di mana kondisi for akan diulang sebanyak 10 kali. Setiap nilai I dikali dengan 2, keluaran akan menjadi I sama dengan 1, maka hasil adalah 2. Jika I sama dengan 2, maka hasil adalah 4. Oke. Kita bisa lihat di sini. Ini kasih judul gitu. Lalu variabel I sama dengan 1. I kecil sama dengan 10. Artinya 10 itu masih masuk. Lalu diinkrementkan. Bikin variabel baru dengan nama hasil, yang hasilnya itu isi dari I dikali 2. Habis itu baru cetak outputnya gitu. Jika I sama dengan variabel I, maka hasil.
Misal I sama dengan 1 sekarang, I kecil dari 10, ya masih true, oke. Maka isi dari hasil 1 dikali 2, maka hasilnya itu adalah 2. Jika I sama dengan variabel I itu masih 1, maka hasilnya itu adalah 2. Kita lihat di sini 2A. Jika I adalah 1, maka hasilnya 2. Oke, benar. Terus kita coba, karena masih benar, karena masih dalam for, masih benar, kita incrementkan variabel I menjadi 2. Lalu I masih kecil daripada 10, kecil dari sama dengan 10, maka isi dari hasil itu menjadi variabel I, yang variabel I sekarang itu 2 dikali 2, maka hasilnya itu harusnya 4. Di sini kita bisa lihat 4. Oke, lanjut ke buatlah fungsi kali bagi kurang dengan variabel input X dan Y. Tambahnya nggak ada ya. Jadi kita bikin function, kita bikin 3 function, ada kali, bagi, sama kurang. Itu seperti biasa ya, ini menggunakan parameter. Patternnya ini. Karena bagi itu, karena Y itu variabel kedua, nggak bisa, misalnya itu di atasnya 3 dibagi 0 itu nggak bisa. Tapi kalau 0 dibagi 3 itu masih bisa, karena hasilnya 0. Maka kita bikin di sini, kita bikin if untuk pengecekan. Jika dia itu sama dengan 0, maka ada ini. Kalau nggak, dia langsung ke bawah saja. Itu tidak menggunakan karena satu baris saja, itu tidak perlu menggunakan else. Lalu untuk function kurang juga hampir sama. Kita definisikan X dan Y nya sebagai 10 dan 5. Lalu kita cetak. Oke, kita bisa lihat ini X 10, Y sama dengan 5. Hasilnya itu 50 dibagi 2, hasil kurang sama dengan 5. Kita bisa cek di sini untuk Y, misal kita bikin di sini 0. Oke, hasil kali 0, hasil kurang 0, hasil kurang 10, hasil bagi tidak bisa dibagi 10, tidak bisa dibagi 0. Misal kita balik di sini yang 0, itu hasilnya masih bisa, gitu kan. Hasil baginya itu bisa, karena X nya itu alias yang di atas variabel pertama, dia itu bisa, 0 itu bisa membagi, tapi tidak bisa dibagi. Oke, kita lanjut ke nomor 3, dikit lagi selesai. Buatlah file, oke. Tampilkan hasil pengiriman dari file berdelapan hasil, tambahkan versi berikut. Jika kecil dari 50 gagal, jika besar dari 50 sukses. Karena ini itu membutuhkan 2 file, satu file HTML, satunya itu file PHP. Satunya file PHP yang menyimpan HTML, satunya file PHP yang menyimpan algoritma PHP. Kita bikin HTML dulu. Ini kayak biasa, form action itu mengarah ke file ini, file yang digunakan untuk untuk pengecekan ya. Itu ada nilai, number. Jadi kayak waktu kita submit nanti ya, ini kan ada tiga yang submit, itu akan langsung masuk ke modul 8 dengan mengirim nilai dengan nama nilai. Apapun yang diinputkan ke nilai nantinya, apapun yang diinputkan oleh ini akan disimpan di variabel nilai. Lalu ketika kita menekan submit, akan langsung masuk ke file ini, file PHP ini. Mana ya? Kita coba lihat. Yang bukan ya? Ini input. Misal kita masukkan di sini itu 10. Cek hasilnya. 10 nilai itu gagal. Oh ya, ini kan karena 2 tadi ya. Hasil itu kosong karena emang file PHP aja isinya. Dia itu menunggu inputan dari file input. Tadi itu 50 ya batasnya. Karena kita coba 50, yaitu sukses. Oh ini dia. Jika kecil dari 50 dia gagal, jika besar sampai dengan 50 dia berhasil. Mungkin kita bisa, nggak bisa ya, harus kembali. Kita bikin 49. Maka dia itu gagal. Kenapa? Penggunaan kecil dari hasil, kecil dari 50. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau sedikit gugup, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.